Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran saat ini masih akan membahas seputar UK7 EK2, yaitu menganalisa data struktur. Sedangkan tujuan pembelajaran diantaranya adalah terkait dengan ketersediaan material di lapangan, terus beban-beban yang bekerja terhadap struktur bangunan yang akan direncanakan. Terus yang ketiga terkait dengan stabilitas struktur yang akan dibuat. Kriteria perencanaan. Jadi perlu diperhatikan bahwa dinding penahan tanah pasangan batu itu hanya akan dapat digunakan untuk ketinggian yang tidak lebih dari 5 meter. Sedangkan untuk penahan tanah dari beton bertulang ini tidak ada batasnya. Nah, ini semua terkait dengan material yang ada. Tiap potongan dinding horizontal akan menerima gaya-gaya antara lain gaya vertikal akibat beban sendiri dari bangunan atau dinding, terus gaya luar yang bekerja pada dinding penahan tanah, terus gaya akibat tekanan tanah aktif dan gaya akibat tekanan tanah pasif. Gaya vertikal akibat beban sendiri ini nanti akan ditahan oleh kondisi tanah atau daya dukung tanah. Sedangkan gaya luar yang dimaksud di sini adalah gaya yang ada di atas, di sekitar bangunan yang akan kita bikin. Misalnya gaya merata atau ada jalan misalkan di sini. Ketersediaan material diidentifikasi sesuai dengan kondisi kawasan rencana. Jadi berdasarkan material konstruksinya, saluran drainase dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah saluran dari tanah, yang kedua saluran pasangan batu, yang ketiga saluran dari bahan beton, terus yang keempat ada saluran dengan perkuatan kayu. Ini adalah contoh dari saluran dari tanah. Umumnya ini digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif keras, topografi yang tidak terlalu curam. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan saluran tanah adalah yang pertama, air dapat mengalir secara gravitasi. Jadi aliran secara gravitasi. Kecepatan air sesuai dengan yang diizinkan. Jadi kecepatan air ini potensi untuk merusak atau menggerus atau mengerosi dinding dari saluran, sehingga ini harus dibatasi atau harus disesuaikan dengan yang diizinkan. Jenis material atau bahan tanah yang membentuk saluran relatif. Saluran tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran asli dan saluran yang telah dipadatkan dengan secara mekanis. Terus saluran pasangan batu, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Umumnya digunakan pada daerah yang punya tekstur tanah yang relatif lepas ya, misalkan tanah berpasir. Jadi kalau enggak diperkuat dengan pasang batu, maka dinding saluran tersebut akan mudah longsor. Ini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan juga, misalnya kecepatan aliran yang diizinkan. Walaupun ini pasangan dari batu, maka kecepatan aliran juga harus dibatasi. Sehingga untuk menjaga keutuhan dari struktur pasangan batu tersebut ya. Terus kemiringan dari saluran yang diizinkan. Jadi seperti gambar di bawah ini adalah kemiringan. Terus kekuatan tanah pendukung badan saluran. Pasangan batu pada dasarnya adalah talut saluran ya. Jadi
Di sini kombinasi antara pasangan batu untuk talut dengan dengan yang dipadatkan secara mekanis untuk dasar saluran. Jadi dasar saluran tidak diperkuat dengan pasangan batu, jadi cuma talut kanan kirinya. Terus kombinasi antara pasangan batu untuk talut dengan tanah asli untuk dasar saluran. Terus yang berikutnya saluran dari beton. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ada unit, ada side pile, ada ini penahan tanah dari beton. Jadi saluran beton umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi yang terlalu miring, di ekstrim miringnya, atau terlalu datar pada tekstur tanah yang relatif lepas. Jadi tanah berpasir itu bisa juga konstruksinya dengan menggunakan beton ya, untuk menjaga atau melindungi dari erosi. Faktor yang harus dipertimbangkan kecepatan. Jadi kecepatan ini harus dibatasi juga supaya konstruksi saluran tidak mudah rusak. Terus kemiringan, terus kekuatan tanah pendukung badan saluran. Pada dasarnya saluran dari betonnya adalah pasangan beton bertulang pada dasar dan talut saluran. Jadi seperti sudut ini dasarnya ada beton, dindingnya juga beton. Terus kombinasi antara beton bertulang sebagai talut dan tanah yang dipadatkan untuk dasar saluran. Jadi untuk struktur yang di atas, paling atas ini dasar salurannya adalah tanah, sedangkan dindingnya beton. Atau dengan side pile ini sebagai dinding. Jadi untuk saluran-saluran yang besar. Terus saluran dengan perkuatan kayu, ini biasanya digunakan untuk tanah-tanah yang tekstur tanahnya gambut nih. Jadi tentunya persyaratannya juga harus tersedia material kayu banyak. Jadi saluran dengan perkuatan kayu dapat terdiri atas saluran dengan dinding tegak, saluran dengan dinding miring, saluran dengan dinding miring memakai balok pengaku. Terus terkait dengan beban rencana untuk saluran, beban-beban yang bekerja di sini adalah tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu bisa bekerja pada dinding, baik itu di dalam salurannya maupun tekanan dari tanah, karena tanah juga bisa mengandung air. Misalkan permukaan air tanahnya tinggi, jadi ada tekanan hidrostatiknya. Lalu pada lantai bangunan, jadi karena dibatasi dengan dinding, di sebelah hulu itu air tanahnya tinggi, maka di dasar saluran itu bisa terjadi tekanan hidrostatik uplift ya. Terus beban mati adalah berat sendiri bangunan dan peralatan yang tidak dipindah tempat. Jadi beban mati adalah berat sendiri dari bangunannya. Terus tekanan tanah aktif ini dapat berubah dari kondisi statik menjadi dinamik, yaitu pada saat terjadi gempa. Jadi tekanan tanah aktif ini adalah dari tanah yang ditahan oleh dinding sebagai dinding penahan tanah. Jadi dia akan menimbulkan tekanan horizontal. Berikutnya beban gempa yang diperhitungkan sebagai perkalian antara massa bangunan dan kombinasi percepatan di lokasi setempat. Biasanya diwujudkan dalam sebuah koefisien. Ini masuk ke EK 2, KUK 3. Tadi EK 1.
Stabilitas struktur bangunan penahan tanah untuk saluran tipe gravitasi. Jadi kenapa disebut gravitasi? Karena mengandalkan berat dari bangunan untuk menjaga stabilitas dari tekanan tanah lateral atau tekanan air di tanah. Jadi yang pertama adalah stabilitas terhadap daya dukung tanah. Jadi ini terkait dengan lebar dasar dari bangunan. Jadi tekanan daya dukung tanah ini harus bisa menahan berat bangunan. Ini fungsi dari lebar dari dasar bangunan. Ini ada angka keamanan. Jadi angka keamanan itu adalah Q ultimate dibagi dengan Q izin. Jadi Q ultimate ini harus lebih besar dari Q izinnya. Jadi misalkan ditetapkan FK itu faktor safety-nya adalah 1,5, ya berarti Q ultimate ini minimal 1,5-nya dari Q izinnya. Jadi dianggap daya dukung tanah ini akan bisa menahan berat dari bangunan, arahnya ke bawah gravitasi. Terus berikutnya adalah stabilitas terhadap guling. Jadi guling ini disebabkan oleh tekanan tanah lateral atau horizontal. Jadi dia mempunyai titik rotasi. Di sini apabila tekanan tanah horizontal yang disebabkan oleh tekanan tanah maupun Q ini beban merata maupun air, kondisi air di sebelah di tanah ya. Ini bila lebih besar dari berat bangunannya, maka kemungkinan akan bisa terjadi guling. Jadi berotasi bangunan akan menjadi ambruk bangunannya. Nah, di sini faktor keamanan terhadap guling. Jadi kalau ditetapkan faktor keamanan adalah 1,5, maka momen akibat gaya lateral ini harus lebih besar dari momen akibat berat atau W dari bangunan. Jadi arahnya ini berlawanan. Kalau berat bangunannya ke bawah, lateralnya ini memutar ke kanan. Jadi pusatnya adalah di pusat guling. Makanya berat bangunan ini harus lebih besar dari gaya gulingnya. Terus berikutnya geser. Jadi stabilitas terhadap geser ini ditentukan oleh bidang geser di sini. Jadi kalau gaya horizontal ini lebih besar dari berat bangunannya, maka bangunannya bisa tergeser. Jadi akan bergerak. Sehingga ini faktor keamanannya terhadap geser. Jadi ketahanan geser dibagi dengan gaya geser. Jadi gaya geser itu gaya horizontal. Dengan tahanan gesernya adalah berat ini dengan bidang geser. Ditentukan oleh beratnya dan bidang geser yang di bawah bangunan ini. Sehingga kalau ditetapkan faktor keamanannya 1,5, maka ini berat bangunan dan bidang gesernya ini harus lebih besar daripada gaya yang menyebabkan ini bergerak secara translasi geser. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi data tanah adalah data hasil penyelidikan tanah di area yang akan dibangun. Dimensi bangunan adalah ukuran dari bangunan yang diberikan secara coba-coba. Jadi ini urutannya, kalau dimensi dari salurannya sudah ketemu, jadi lebar salurannya berapa, tinggi salurannya berapa, maka untuk mewujudkan saluran tersebut maka harus dibangun. Jadi dinding salurannya bisa dibangun dengan pasangan batu atau dengan beton. Nah, karena dinding saluran dibuat dari
pasangan batu, maka harus dipertimbangkan kekuatannya atau tadi stabilitasnya. Oleh karena itu perlu data-data tanah. Jadi data-data tanah ini didapat dari hasil survei. Jadi dari UK terdahulu itu ada survei, jadi pekerjaan survei dan lain sebagainya. Di sini diketahui ini gamma dari batu 25 kN per meter kubik. Ya, berat jenis batu atau ini. Jadi berat jenis dari pasangan batu ini 25 kN per meter kubik. Jadi artinya ini gaya ya, karena ada newtonnya. Kalau berat ya ini gravitasinya dihilangkan. Ya, menjadi dibagi 10 ya, 2,5 2.500 kilo per meter kubik biasanya. Terus gamma tanah ini 20 kN per meter kubik. Jadi ini gamma batunya lebih besar dari tanahnya. Terus ini Ki tanah 30 derajat digeser tanah. Terus KSI tanah ini 10. Terus ini data bangunan. Jadi B1, B2 ini 0,7 meter. B bawah, jadi di pondasi ini 1,4 meter. H1 jadi ketinggian dari dinding penahan tanahnya atau dinding salurannya. Jadi dinding saluran ini juga dinding penahan tanah karena dia menahan tanah. Ini 2 meter. Terus H2 ini di bagian dalam salurannya ya. Jadi ini salurannya miring. Ini H2 ini 0,3 meter. Jadi di sini salurannya, di sini tanah yang ditahan. Gaya-gaya yang bekerja kira-kira seperti ini. Tadi ada beban merata di atas 10 kN per meter kubik. Gaya-gaya yang bekerja seperti ini. Jadi ada P1, P2, P3. P1 ini disebabkan oleh beban merata Ki. Ki ini menyebabkan ini grafik dari P1 ini segi 4 ini. Bekerjanya di tengah-tengah. Arahnya horizontal. P2 ini akibat tekanan tanah. Jadi tekanan tanah itu semakin ke bawah semakin besar. Jadi fungsi dari ketinggian. Jadi P2 ini karena segitiga ini bekerjanya di 1/3 dari dasar pondasi ini. Jadi 1/3. Terus P3 ini akibat tekanan air. Jadi tekanan air ini diasumsikan kondisi tanah ini ada air atau jenuh dengan air, sehingga tekanan air sendiri, ini tekanan tanahnya sendiri. Ini akibat beban merata. Terus berikutnya pada bangunannya atau dinding penahan tanahnya juga bekerja gaya, arahnya ke bawah. Kalau tadi ini arahnya ke horizontal ya, menyamping. Ini arahnya ke bawah gravitasi. Jadi yang pertama adalah segi 4, ini dibagi menjadi 2, segi 4, ini segi 3. Bekerjanya di tengah ini ke bawah, titik pusatnya. Ini titik pusatnya ke bawah juga. Kalau ini pusat dianggap sebagai pusat gulingnya nanti, maka jaraknya ini bisa kita hitung terhadap pusat guling. Berarti ini B ditambah ini setengah B, X1. X2 nya adalah 2/3 dari B. Terus ada beban tekanan akibat tanah pasif ya. Jadi ini karena ini masuk ke dalam tanah, jadi di bawah permukaan saluran ini 0,3 meter ya, maka ada tekanan terhadap dinding ini sebagai tekanan pasif yang melawan dari tekanan aktif tanah yang ditahan. Jadi PP ini tekanan pasif. Ini bekerjanya juga 1/3 dari dasar bangunannya. Terus Y1, Y2 adalah ini. Y1, Y2
I2 itu adalah 2/3 dari H ya. Jadi tadi sepertiga, ini segitiga ini pusatnya I2/3 dari atas, sepertiga dari bawah. Y1 ini adalah setengah dari H. Menghitung berat dinding. Jadi tadi arah berat dinding itu adalah gravitasi ke bawah ya. Jadi sebagai W1, ini W2. Ini ukurannya B1, B2, terus ketinggiannya H tadi. W1 artinya berat dinding penahan tanah sebagian yang kotak akibat. Lebarnya B1, tingginya H. H-nya tadi 2, B1 0,7. Sehingga W1 ini sama dengan B1 kalikan H1 kalikan gamma B. Gamma B itu berat jenis pasangan batu ini 25 kN. Ya, ketemunya 35 kN. W2 adalah yang sepertiga ini. Arahnya ke bawah. W2. Besarnya karena ini segitiga, maka setengah kali B1 kalikan H1 kalikan gamma pasangan batu 25 kN. Ketemunya 17,5 kN. W total 52,5 kN. Jadi ini beratnya sudah kita ketahui, ada dua bagian. Terus jarak beban terhadap titik putar, asumsi di sini asumsi titik gulingnya. W1 jaraknya terhadap titik guling berarti setengah B1 ditambah B2. Jadi di sini X1 itu sama dengan setengah B1 ditambah B2 atau 1,05 meter. X2 berarti 2/3 B2 karena pusat segitiga ini terhadap bawah terhadap ini ujungnya, ini 2/3, ini sepertiganya. Kalau tegak berarti sepertiganya ke bawah, 2/3 ke atas. Sehingga X2 ini 2/3 kali B2 0,4667. Nah, tadi gaya berat ke bawah ini sudah diketahui, jarak bekerjanya juga sudah diketahui, maka momen yang terjadi terhadap titik sini, momen adalah gaya berat dikalikan jaraknya. Ya, W1 kali X1 itu 36,75 kN meter. Jadi kalau momen kesatuannya adalah kN meter. Terus momen terhadap momen W2 ya. Jadi terhadap jarak X2. Jadi W2 kalikan jarak X2. Ketemunya 8,1667 kN. Terus ini sigma W nya ada tadi 52,5 kN, maka sigma MB nya, jadi sigma momennya ketemu 44,916 kN meter. Satuannya beda ya, harus diperhatikan. Tadi sigma berat, ini sigma momen. Oke. Menghitung tekanan tanah. Kalau tadi berat arahnya ke bawah gravitasi, maka ini arahnya mendatar atau lateral. Kalau tadi disebabkan oleh berat bangunan, kalau ini disebabkan oleh tekanan tanah, tekanan air, dan tekanan akibat beban merata. Yang pertama yang harus dihitung adalah koefisien tekanan aktif atau Ka. Rumusnya adalah Ka sama 1 min sin sudut geser dibagi dengan 1 plus sin sudut geser. Ketemunya sepertiga. Kp nya itu sama seper Ka, atau ketemu 1/1/3 sama dengan 3. Jadi koefisien tekanan tanah aktif dan pasif. Yang kedua, tekanan tanah aktifnya. Jadi tekanan tanah aktif itu yang di tanah yang ditahan oleh bangunan. Tekanan pasif adalah tanah yang berada di saluran. Ini kecil. Jadi di sini ada 3 P1, PA1, PA2 dan PA3. Terus PP pasif ini berlawanan.
PA1 sama dengan KA kali Q gitu, ini akibat beban merata ya, PA1 beban merata. Jadi KA kali Q kalikan H1 kalikan tingginya. Ya, sepertiga kalikan 10 itu beban meratanya, tadi diketahui Q-nya 10, kalikan 2 atau H-nya, sehingga ketemunya 20/3 kN. PA2 itu akibat tekanan tanah ya. PA2 sebenarnya setengah kali KA kali gamma tanah aksen ya. Jadi tanah tersebut mengandung air sehingga aksen. Jadi setengah KA kalikan gamma aksen kalikan H1 kuadrat. Kemudian setengah kalikan sepertiga, jadi KA-nya sepertiga, kalikan 20 min 10. Jadi 20 min 10 itu ini tadi gamma aksen tadi. Jadi tanah yang dikurangi air. Jadi airnya dihilangkan, sehingga tadi gamma tanah 20, gamma airnya 10, atau gamma itu kan 1000 kilo per meter kubik. Itu kalau dibuat gaya menjadi dikalikan 10 nih. Kita di sini jadi 10 ini dalam ton ya. Nah, dalam kilo newton. Gamma air kan terkenal 1 ya. Jadi maksudnya 1 ton per meter kubik. Kali 10 karena kilo newton. Kalikan H kuadrat dengan 20/3 kN. Hasilnya sama gitu. Terus PA3 ini akibat air ya. Jadi setengah kalikan gamma air kalikan H1 kuadrat. Jadi setengah kalikan 10 kalikan 2 kuadrat. 20 kN. Terus tekanan pasif yang arahnya berlawanan, setengah kalikan gamma kalikan KP. KP tadi koefisien tekanan tanah pasif. Kalikan H2 kuadrat. Jadi ini ditimbangkan tekanan tanahnya. Jadi setengah kalikan 20 kalikan 3 kalikan 0,3 kuadrat. Dengan 2,7 kN pasif. Terus jarak. Kalau tadi ini gaya, ini jarak. Y1 ini adalah setengah ya. Ini akibat beban merata tadi segi 4. Ini pusat gayanya di tengah. Jadi setengah kali H1. Setengah kali 2 sama 1. Y2 sama Y2 ini yang bekerja adalah P3 dan PA3 dan PA2. Ya, Y2 ini sama dengan Y atau sepertiga kalikan H1 ya. Jadi bukan Y3 nih. Jadi sepertiga kalikan H1 atau 2/3 meter. YP, nah YP ini kalau tadi tingginya 0,3 meter, di sini sepertiga kali H2. Sepertiga kali 0,3 meter. Sama dengan 0,1 meter. Terus kalau tadi gayanya yang bekerja sudah, PA1, PA2, PA3, PP, jaraknya juga sudah ada, Y1, Y2, Y3 terhadap pusatnya, pusat guling, jadi jarak vertikalnya. Maka momen yang bekerja terhadap guling yang diakibatkan oleh tekanan tanah lateral MP1, jadi momen akibat PA1 kalikan Y1. 20/3 kalikan 1, 6,67. MP2 4,45. MP3 jadi jaraknya kan sudah ada, tinggal dikalikan. MPP, nah ini yang berlawanan, sehingga PA totalnya adalah ini total dari momennya dikurangkan, yang pasif dikurangi aktif, nah aktif dikurangi pasif, kemudian 24,45 kN.
Nah, ini faktor keamanannya 1,5, sehingga sigma momen MB dibagi dengan sigma momen sigma MP. Jadi 44,916 dibagi dengan 24,45 ini tadi. Jadi momen MP itu akibat berat ya, tadi berat bangunannya dibagi dengan MP itu akibat tekanan tanah lateralnya, hingga tadi sigma MB nya yang di atas tadi, nah ini 44,916. Jadi harus lebih besar dari 1,5 karena faktor keamanan diambil 1,5. Ya, hasilnya 1,85. Ini aman. Jadi penampang dinding dengan ukuran dari dinding ini tadi aman terhadap momen guling ya, terhadap guling. Jadi disimbolkan aman. Selanjutnya terhadap geser. Ini sigma gesernya, ini CD itu C tanah ya, kalikan B itu panjang dasar bangunannya 1,4 meter. W itu berat bangunannya tadi, tangen sudut geser tanah 30 derajat. Hingga kalau dimasukkan ini sigma PH sama dengan sigma PA dikurangi sigma PP. Jadi 33,33 dikurangi 2,7 kN sama dengan 30,64. Total tekanan aktif dikurangi pasif ya. Jadi sigma tekanan aktif tadi yang di depan, nah 33, terus terhadap keamanannya terhadap geser. Jadi 44,3, jadi dari persamaan tadi ini RH tadi dibagi dengan 30, ini sigma tekanan tanah yang aktif dikurangi pasif tadi. Jadi ketemunya 1,45. Ini kalau faktor keamanannya 1,5 maka ini kurang, sehingga ini penampangnya walaupun aman terhadap guling, ini kurang aman terhadap geser, sehingga ini bisa dilakukan perubahan. Jadi terutama di bagian bawah ini bisa diperpanjang, dan nanti bisa dicoba. Oke, selanjutnya stabilitas dinding penahan tanah beton bertulang cantilever. Jadi strukturnya bisa seperti ini. Kalau strukturnya seperti ini, di sini ada beban merata, timbunan misalkan, maka gaya yang bekerja juga bersama. Seperti dinding penahan tanah dari pasangan batu. Jadi ada beban merata, akibat tekanan tanah, nanti ada akibat tekanan air kalau ada airnya. Jadi di sini ada tanah yang di atas plat dasar pondasi ini. Nah, ini nanti akan bekerja ke bawah searah dengan berat dari bangunannya ini akan membantu stabilitas secara umum dari konstruksi beton penahan tanah ini. Jadi ini juga ada uji stabilitasnya ya. Selain kita harus menghitung sebenarnya ini aman enggak terhadap tekanan lateralnya, karena ini terlalu tipis dibandingkan dengan pasangan batu. Maka di sini nanti ada tulangannya. Jadi tulangannya kalau sudah memenuhi, udah oke, ditinjau stabilitasnya seperti pada meninjau stabilitas
pasangan batu tadi. Jadi ini sebagai bagian dari konstruksi penahan tanahnya. Ini bekerja memperberat dari konstruksi ini. Ada tekanan pasif juga. Ini contoh analisa kebutuhan tulangan saluran dari beton bertulang. Jadi ini model salurannya adalah judit ya. Jadi untuk judit ini beban yang bekerja jadi kira-kira hampir sama dengan tadi ya. Kalau di sini ada timbunan dianggap sebagai beban merata, maka nanti akan menimbulkan tekanan lateral. Ini tekanan akibat tanah, ini tekanan akibat air. Diasumsikan di sini ada air tanahnya. Maka nanti yang paling kritis adalah di pangkal di sini. Jadi maka kekuatan beton bertulang di sini, terutama tulangannya di sini harus dihitung sesuai dengan kebutuhannya. Itu di sini, terus di sebelahnya, terus barangkali di tengah sini juga. Nah, tengah di sini logikanya hampir sama di sini karena beban gaya lateralnya ke arah kanan. Ini kalau di sini kuat, ini barangkali di sini bisa kritis juga. Ini mau kita coba di pangkal dari judit sini. Jadi ini data ukuran dari struktur beton di sini. Ketebalannya 210 mili atau 21 cm. Selimut betonnya atau TS-nya 75 mili. Tebal efektifnya karena tadi selimutnya 75, maka 210 dikurangi 75 terus dikurangi setengah kali, kalau menggunakan tulangan 16, kalau tulangannya 12 ya setengah kali 12. Lebar ditinjau 210, faktor gempa 1,6, terus data tanah 20, gambar tanahnya 20 kilo Newton per meter kubik. K di tanah 30 derajat, C nya 0, jadi C nya dianggap 0. Beban merata, jadi beban merata ini Q 10 kilo Newton per meter segi. Tinggi penahan tanahnya 2 meter. Kita lakukan analisa tekanan tanahnya dengan dimulai dari KA. Jadi KA stimulus yang di depan tadi, ketemu K-nya 0,271. Jadi untuk analisa tanahnya sama. Di sini nggak ada pasifnya, adanya aktif saja. Karena di sini saluran, nggak ada tekanan tanahnya. Jadi adanya dari sebelah kanan atau sebelah kiri di sini. Akibat beban merata, jadi HS Q beban merata tadi dibagi dengan tanah ya. Jadi gamma tanah, jadi 10 dibagi 20 sama dengan 0,5 meter, jadi setengah meter. Maka di sini PA1 sama dengan 1,6 kali KA. 1,6 adalah faktor gempa ya, jadi mempertimbangkan gempa di sini. Kalikan KA kali gamma kali HS tadi, karena PA1 ini akibat beban merata, HS tadi ini HS, kalikan tinggi 2 meter ya. PA1 ketemunya 8,672 kilo gitu. PA2 jadi setengah kali KA kali gamma aksen ya di sini kali H kuadrat. Ini setengah kali 1,6, ini faktor gempa. Kalikan 0,71, ini adalah KA, kalikan 20-10, ini adalah gamma tanah dikurangi gamma air, terus dikalikan H kuadrat, ketemu 8,672, sama kebetulan. Terus PA3 ini akibat tekanan air, setengah kali 1,6 kali KA kali gamma kali H kuadrat, ketemunya 8,672. Jadi PA1, PA2, PA3 sudah ketemu.
maka momen yang terjadi MU sama PA1 kali H/2. Jadi ini akibat PA1 tadi kan bekerjanya di tengah, setengah H ya. Terus PA2 ini bekerjanya PA2 bekerjanya ini sepertiga H harusnya. Sepertiga ya. Ini juga sepertiga H. Bukan 2/3. Maka MU-nya sama dengan 8,672 kalikan jarak. Ini juga PA2 kali jarak, PA3 kali jarak, MU-nya ketemunya 31,797. Ini ada kesalahan, nanti bisa dikoreksi. Tapi intinya seperti ini tadi. Jadi PA-nya, gayanya, terus jaraknya, maka momennya bisa dihitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tulangannya. Tadi ini hitungan dari sebelumnya ya. Jadi PA1, PA2, PA3 ini momen ultimate-nya. Terus ini tulangan yang diperlukan. Jadi kita menggunakan Fg-nya 20 MPa atau 20 Newton per milimeter kuadrat. Fg-nya 300 MPa atau 300 Newton per milimeter kuadrat. Rn-nya itu sama dengan M ultimate dibagi B kali D kuadrat. Kemudian 4453,2 kN per meter persegi. Rho, rho ini 0,85 Fc per Fj kalikan 1 min akar 1 min dalam kurung 2 Rn per 0,85 Fc kurung. Ketemunya rho 0,01757. Jadi rho itu perbandingan rasio ya, rasio tulangan terhadap beton. AS perlunya jadi sama dengan rho kali BD. Jadi kebutuhan tulangan perlunya ini berdasarkan rasio tadi ya, kalikan BD itu ketebalan dindingnya. Sama dengan 742,230 mm persegi. Ini kebutuhan tulangan perlunya. AS tulangannya, jadi kebutuhan tulangannya ini menggunakan diameter 12 ya. Diameter 12 jadi 1/4 VD kuadrat. Sama dengan 113,04. Ini harusnya milimeter kuadrat satuannya. Terus jumlah tulangannya ya, ini tinggal dibagi saja. Jadi kebutuhan tulangan dibagi dengan luasan satu tulangan itu berapa, ketemu jumlah tulangannya. Dibulatkan 6,56 dibulatkan 7 tulangan. 7 tulangan maka terpasang di lapangan ini. Jadi untuk menganalisa saluran ini per meter panjang. Per meter panjang ya. Ya, dalam 1 meter ini jumlah tulangannya berapa? 1 meter dibagi dengan 7 tadi. Kira-kira dipasang D12 jaraknya 150 mili ya. Jadi jaraknya 15 cm. Ini sebetulnya hitungannya di sisi luar. Nah, sisi dalam, nah ini sebetulnya cuma untuk pengait saja, penguat saja. Tapi sebaiknya ya dipasang sama ya, jadi double. Jadi D12 jarak 150 mili. Itu gambaran penulangan dari konstruksi beton yang di sini diasumsikan bahwa saluran tersebut berbentuk sudut. Nah, sebaiknya menghitung menggunakan Excel ya. Jadi untuk perhitungan kebutuhan tulangan ini banyak melakukan coba-coba. Jadi kadang tidak memenuhi kekuatannya sehingga ketebalannya atau tulangannya atau ukurannya
itu bisa dicoba-coba. Sehingga kalau hitungannya manual dengan kalkulator akan menjadi susah. Perlu dihitung menggunakan Excel. Jadi kalau D-nya itu diganti dengan diameter 16, maka akan berubah secara otomatis. Jadi kadang menggunakan FC-nya ini juga disetel ya, karena nanti kaitannya dengan kebutuhan tulangan, row minimum, row maksimum. Nah, ini row ini harus antara minimum dan maksimum. Ini R ini row. Jadi row itu rasio antara tulangan dengan beton. Jadi ketebalan dinding tadi. Oke, saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Jadi tadi terkait dari material sampai yang terakhir kebutuhan tulangan untuk saluran dari beton. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.